Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada Zaki Husni, Dafari, Febrian Nugroho, dan Rehan Rifki. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Tria. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Dafari. Baiklah, di sini saya akan membacakan mengenai jurnal mengenai frekuensi gangguan terhadap kinerja sistem proteksi di gardu induk 150 kV di Jepara. Di sini dijelaskan mengenai P3B JB APP Semarang sebagai pusat pengamanan peralatan sistem serta pusat proses normalisasi pada gangguan di daerah tersebut. Sistem proteksi diperlukan dalam halnya mengatasi berbagai kemungkinan muncul gangguan, di mana gangguan ini kadang muncul di luar dugaan dan prediksi. Berkaitan dengan gangguan, terdapat beberapa jenis gangguan yang muncul pada sistem proteksi, yaitu pertama gangguan teknis, yang dimana di sini pada alat. Trafo ini ke dalam kondisi rusak sehingga sistem proteksi pada trafo tersebut bekerja. Yang kedua, gangguan non teknis, yang di sini diartikan sebagai gangguan yang timbul dari alam, seperti halnya gangguan pada tertimpa pohon. Yang ketiga, gangguan lain yang tidak diketahui penyebabnya. Yang selanjutnya, dalam sistem proteksi, rel atau relay yang bekerja dalam hal ini untuk menginisiasi pemutusan dan mengamankan daerah lain agar tidak merambah gangguan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa poin dalam rel proteksi. Yang pertama ada OCR, yaitu relay arus lebih yang tentunya dipakai dalam pengamanan sistem dari arus berlebih. Yang kedua, OLTC, yaitu relay dalam mengubah tap dalam kondisi berbeban, yang maksudnya peralatan bisa melakukan perubahan tap untuk menyesuaikan jumlah kumparan, di mana salah satu kumparan tersebut dibuat tap atau penyadap dalam mengubah perbandingan rasio trafo. Yang ketiga ada MCB. Di sini diletakkan dalam rumah tangga atau beban sebagai sistem proteksi saat timbul beban berlebih dan short circuit. Yang keempat adalah PMT atau pemutus tegangan atau sering disebut circuit breaker, di mana sebagai alat pemutusan rangkaian listrik. Suatu sistem di mana rangkaian tersebut dibuka dan ditutup pada semua kondisi, termasuk short circuit. PMT dapat beroperasi di tegangan 150 kV dan 20 kV contohnya. Yang kelima ada DR atau differential relay yang bekerja saat timbul perbedaan vektor dari dua besar listrik yang melebihi besaran yang telah ditentukan, di mana relay ini bekerja dalam penerapan hukum Kirchhoff, di mana arus masuk dan arus keluarnya harus sama gitu. Jika terjadi perbedaan, maka dianggap sebagai gangguan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Terima kasih, Davari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu tentang studi pengaruh permasalahan sistem proteksi relay terhadap kemungkinan gangguan simpatetik tripping pada penyulang. Oke. Dilakukan pemasangan sistem proteksi ini dengan tujuan dalam mengantisipasi gangguan yang muncul. Dalam hal ini gangguan ada yang bersifat temporer dan gangguan permanen. Untuk temporer, itu terjadi ketika gangguan akan membuat sistem menjadi terganggu untuk waktu tertentu, temporer. Namun setelahnya bisa berfungsi secara normal kembali. Gangguan ini dapat hilang dan memutus saat di bagian yang mengalami gangguan. Lalu ditutup kembali peralatan hubungnya setelah dibuka. Selanjutnya yang permanen itu terjadi ketika sistem mengalami kerusakan yang tidak dapat berfungsi normal kembali. Jadi dia terus error gitu. Dalam hal ini akibat kegagalan isolasi antara penghantar fasa atau penghantar fasa dengan tanah. Kegagalan isolasi ini berujung pada adanya impedansi antara konduktor fasa. Sympathetic tripping sebagai suatu gangguan di mana adanya arus kapasitif di masing-masing penyulang, di mana disebabkan penggunaan relay DTR, di mana waktu kerjanya tertentu setelah relay ini pick up sehingga menghasilkan tripping bersamaan pada penyulang, baik yang normal ataupun yang terganggu yang banyak pick up oleh arus kapasitif. Maka dari itu dalam solusi gangguan sympathetic tripping ini digunakan relay yang berlawanan dengan DTR, jadi yang berlawanan. Itu menggunakan relay inverse time atau IDMT, inverse definite minimum time. Penggunaan relay ini dikarenakan mereka bekerja pada mode waktu terbalik sesuai besaran arus gangguan yang timbul. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah mengenai sistem proteksi pembangkit sampai konsumen. Yang pertama itu sistem proteksi pada tenaga listrik itu merupakan suatu sistem proteksi yang dipasang pada peralatan yang menggunakan tenaga listrik. Contohnya itu generator, transformator, jaringan, dan sebagainya yang berhubungan dengan listrik. Nah, manfaat digunakannya sistem proteksi itu yang pertama itu menghindari dan mengurangi kerusakan pada peralatan listrik. Yang lalu yang kedua cepat melokalisir luas daerah yang sedang mengalami gangguan, dapat memberikan pelayanan kebutuhan listrik baik pada konsumen, mengamankan makhluk hidup terhadap bahaya yang timbul oleh arus listrik. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama itu untuk sistem proteksi itu punya sensitivitas atau kepekaan, selektivitas atau ketelitian, keandalan atau reliabilitas, dan kecepatannya. Nah, komponen dari proteksi itu yang pertama itu circuit breaker, relay, trafo arus, trafo tegangan, fuse, dan catu daya DC. Nah, pada saluran transmisi listrik itu akan dialirkan dari generator pembangkit listrik menuju ke rumah konsumen dengan arus bolak-balik atau AC dan searah maupun atau DC. Dalam transmisi itu menggunakan komponen yaitu isolator, relay jarak, armor pot, rangkal petir. Dan untuk konsumennya sistem proteksi itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem panas lumpur atau sekring dan sistem panas semai atau miniatur circuit breaker. Agar dapat membuat konsumen merasakan keamanan dalam menjaga terjadinya kesalahan dalam proses pengaruh arus listrik. Selanjutnya bisa dicontoh oleh Zaki Husni. Oke, baik. Di sini saya merangkum jurnal tentang analisa identifikasi kegagalan peralatan proteksi pada jaringan distribusi menggunakan ANFIS. Pada penelitian ini dilakukan analisa dengan cara meninjau kegagalan peralatan proteksi terhadap sebuah jaringan distribusi yang menggunakan ANFIS pada PT PLN sebagai pemasok sumber energi listrik terbesar di Indonesia. Dalam identifikasi, penelitian tersebut memiliki tujuan yaitu mengelola tinjauan dari gagalnya alat proteksi yang menggunakan status operasi sirkuit breaker atau CB. Pada operasi CB tersebut menggunakan tinjauan berupa Adaptive Neuron Fuzzy Inference System atau bisa kita kenal dengan ANFIS. ANFIS ini adalah gabungan dua buah metode dari logika fuzzy dan neural network. Pada rancangan ANFIS diharuskan memiliki sebuah inputan berupa tegangan, arus, dan status operasi terhadap CB. Kegagalan terjadi dikarenakan keberadaan malfungsi pada alat proteksi yang terhubung pada jaringan distribusi tersebut yang pada jaringan distribusi tersebut yang direpresentasikan dengan sebuah bilangan biner 1 dan 0. Output kegagalan yang biasanya sering dijumpai oleh banyak orang pada sebuah sistem distribusi berupa sinyal atau rel proteksi. Namun dalam kasus kali ini, bantuan teknologi dapat mengidentifikasi kegagalan secara otomatis. Pada ANFIS sendiri memiliki sebuah struktur jaringan seperti neural network dengan adanya beberapa lapisan seperti lapisan masukan, tersembunyi, dan keluaran. Dengan demikian, ANFIS dapat menghasilkan sebuah keluaran berupa jaringan ANFIS. Dalam ANFIS memiliki sebuah proses pengidentifikasian kegagalan terhadap alat proteksi pada jaringan distribusi PT PLN, antara lain dengan melakukan kajian pustaka dan melakukan pengumpulan data, perancangan model jaringan distribusi menggunakan etap, lalu melaksanakan pengolahan data dalam MATLAB, berupa pengaplikasian metode dari ANFIS tersebut, melakukan pemodelan dari data jaringan distribusi PT PLN yang diperoleh dengan menggunakan etap dalam bentuk one line diagram, menggunakan nilai parameter, memasukkan hasil keluaran etap ke dalam keluaran simulasi MATLAB, dengan input dari etap akan disimulasikan dengan MATLAB dalam metode ANFIS. Lalu hasil training dengan memiliki data yang diperoleh dari arsitektur ANFIS. Dalam kasus kali ini kami melakukan percobaan pada analisa dari jurnal ini menganalisa tentang kegagalan terjadi pada operasi CB, yaitu dengan data hasil yang berupa akurasi training nilai rata-rata error dari CB tersebut. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Febrian Nugroho. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis koordinasi sistem proteksi trafo distribusi 20 kV pada studi kasus PT PLN Persero Unit Lamongan. Terdapat gangguan pada trafo distribusi PT PLN Persero Unit Lamongan, baik gangguan simetri maupun tak simetri. Gangguan simetri adalah gangguan yang terjadi akibat arus dan tegangan yang fasanya bernilai sama. Gangguan asimetri adalah gangguan yang terjadi akibat arus yang mengalir pada setiap fasa tidak seimbang, berupa hubung singkat. Untuk mengetahui seberapa besar nilai arus gangguan, maka dilakukan analisis pada sistem distribusi trafo yang bertujuan untuk mengetahui gangguan yang akan timbul. Analisis yang dilakukan adalah mencari waktu kinerja relay dan mencari data OCR GFR. Yang pertama yaitu mencari waktu kinerja relay.
dilakukan dengan menghitung besar arus pada sisi sekunder trafo, yang mana nilai pada sisi sekunder ini akan disetkan pada relay. Hasilnya adalah didapatkan arus sisi sekunder yaitu 0,149 ampere dan didapatkan waktu kinerja relay yang paling efisien yaitu 0,27 detik. Yang selanjutnya adalah pencarian data OCR GFR dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan waktu kinerja relay pada sisi penyulang dengan waktu relay dalam perhitungan dan data di lapangan. Hasil yang didapatkan yaitu konfigurasi OCR GFR pada relay masih dalam kondisi baik. Hal ini karena waktu kinerja relay pada sisi penyulang lebih lambat dari waktu relay dalam perhitungan dan data di lapangan. Data dari waktu kinerja relay dan data OCR GFR tersebut digabungkan. Hasilnya adalah waktu kinerja relay penyulang lebih lambat dari waktu kinerja relay dalam perhitungan dan data lapangan. Data OCR GFR yang didapatkan menunjukkan bahwa konfigurasi OCR GFR masih dalam kondisi baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Iza. Baik, terima kasih Febrian. Dengan berakhirnya Febrian presentasi, maka berakhir pula presentasi kelompok 7. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Semoga nilai tugas ini maksimum. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.